Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang hebat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Saya berharap Allah senantiasa menjaga kita, menguatkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Aristoteles, seorang filosof Yunani, pernah berkata, nilai-nilai yang kita pegang teguh merupakan pondasi karakter kita. Karakter yang kuat akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Bagi kita, seorang guru punya nilai yang merupakan fondasi dan karakter itu penting. Seorang guru yang gak punya nilai, tanpa ada karakter, rasanya kita tidak pantas menyebutnya sebagai seorang guru. Harus ada nilai-nilai luhur yang kita pegang sebagai pondasi untuk menjalankan tugas kita, agar kita bisa sukses dan bahagia dalam menjalani pengabdian yang mulia ini. Terkait dengan pentingnya sebuah nilai dalam proses kita menjalani pengabdian sebagai seorang guru, di video kali ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Eko Prastio, kemudian sahabat saya ada Bapak Anas, kemudian ada Ibu Vivin, dan kemudian Bapak Tris akan membawakan sebuah tema tentang refleksi tentang pentingnya nilai dalam guru penggerak, kemudian bagaimana implementasinya dalam sebuah rencana aksi. Sebagaimana kita tahu, ada 5 nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak. Saya meyakini sebenarnya nilai-nilai ini tidak hanya wajib dimiliki oleh seorang guru penggerak, namun juga oleh seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kelima nilai tersebut adalah berpihak kepada murid, kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan yang terakhir adalah inovatif. Pertanyaannya, mana nilai terpenting yang harus kita punya? Tentu saja jawabannya semuanya penting. Namun, mana nilai yang sudah kita miliki sebagai seorang guru? Ini menjadi satu diskusi yang menarik. Setelah kami berdiskusi, kami berkesimpulan setiap kami punya nilai berbeda yang menurut kami kita telah memilikinya. Ibu Vivin menyampaikan bahwa nilai yang menurut beliau diyakini sebagai sesuatu yang telah beliau punya adalah tentang berpihak kepada murid. Kondisi yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anas, termasuk saya sendiri. Secara pribadi saya juga meyakini bahwa nilai yang sudah saya miliki adalah berpihak kepada murid. Namun menurut Bapak Sutrisno kondisinya berbeda. Beliau meyakini bahwa selama ini nilai kolaboratif adalah nilai unggul yang telah beliau punya. Karena memang selama ini beliau selalu berupaya untuk belajar bersama dan berbagi kepada rekan-rekan guru dan saling bekerja sama untuk kebaikan. Dari hasil diskusi dan refleksi yang telah kami lakukan, akhirnya kami menyepakati ada satu nilai yang ingin kita angkat dalam sebuah rencana tindakan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nilai itu adalah berpihak kepada murid. Setelah menyepakati nilai ini, kami pun berdiskusi, kira-kira rencana tindakan apa yang akan konkret dan relevan dengan nilai tersebut. Kami pun melakukan refleksi tentang hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini. Akhirnya kami sepakat ada satu kegiatan yang kami rencanakan dan kami meyakini ini relevan dengan nilai tersebut. Rencana kegiatan tersebut bernama Program Pembelajaran Individual. Sebelum kita bahas bagaimana langkah-langkahnya, ada baiknya sahabat semua, guru-guru yang hebat memahami apa itu program pembelajaran individual. Program ini sangat familiar dilakukan pada sekolah-sekolah yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Artinya ini relevan dengan sekolah SLB. Namun, kegiatan ini dapat kita adopsi dan kita lakukan pada berbagai jenjang pendidikan, tentu saja dengan modifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang akan kita temui. Rencana pembelajaran ini didesain dengan satu tujuan, memberikan wadah khusus kepada kebutuhan siswa. Bahwa setiap siswa itu berbeda, setiap murid itu berbeda, mereka punya modal berbeda, dan bagaimana caranya kita menyusun sebuah pembelajaran yang kemudian mampu mewadahi individu per individu itu, agar mereka mampu bertumbuh dengan sebaik-baiknya.
Kami meyakini program ini sangat relevan dengan satu nilai yang kami pilih, yakni berpihak kepada murid. Dengan mendesain pembelajaran yang bersifat individual, yang relevan dengan kondisi mereka masing-masing, artinya kami sebagai guru sedang benar-benar berpihak kepada murid, memahami apa kondisi mereka, apa kebutuhannya, dan kemudian merencanakan tujuan yang relevan dengan mereka, kemudian mengeksekusinya dalam sebuah tindakan pembelajaran. Ada 7 langkah yang dapat kita lakukan dalam program pembelajaran individual ini. Pertama, referral. Apa sih referral itu? Sederhananya begini, sebelum kita mendesain pembelajaran yang bersifat individu tadi, kita butuh memahami dan mengetahui kondisi mereka. Kita butuh mengumpulkan informasi dan data. Di sini ada proses serah terima informasi dan data itu. Dari siapa? Dari orang tua kepada guru, dari psikolog kepada guru, atau pihak lain yang relevan. Bahkan dari guru sebelumnya ke guru berikutnya. Katakanlah ketika seorang siswa naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, maka proses referral ini harus dilakukan. Guru kelas 1 membuat catatan yang konkret tentang seperti apa mereka, dan kita, guru berikutnya, akan melanjutkan. Seorang guru harus benar-benar memahami siswanya seperti apa. Berbagai informasi itu harus kita kumpulkan, baik dari siswa, dari orang tua, kemudian dari sahabat kita sesama guru yang mungkin telah mengajar sebelumnya, atau dari pihak lain misalkan psikolog, dokter, atau siapapun yang kita anggap layak memberikan informasi tentang kondisi siswa. Langkah kedua adalah asesmen. Kita melakukan penilaian diagnostik. Seperti apa kondisi siswa tersebut, bagaimana mental dia, karakter dia, psikologis dia. Setelah kita melakukan sebuah asesmen yang dilakukan secara diagnostik, tujuannya agar kita tahu seperti apa siswa yang kita hadapi. Langkah ketiga adalah identifikasi. Setelah kita melakukan asesmen, guru kemudian membaca dan mengidentifikasi seperti apa kondisi siswa. Langkah keempat adalah analysis of service. Setelah kita melakukan identifikasi, kita membuat sebuah analisis layanan apa, program seperti apa yang akan kita berikan. Kita memberikan sebuah gambaran umum desain pembelajaran yang akan dilalui oleh siswa, mungkin dalam 1 semester. Langkah berikutnya adalah placement. Kita menempatkan siswa pada kelompok, pada situasi, pada lingkungan yang relevan dengan mereka. Langkah berikutnya adalah instructional decision making. Pada tahap ini, guru telah mendesain langkah-langkah apa yang akan dilalui oleh siswa. Mereka melalui program apa saja, desain seperti apa yang akan kita buat. Hal terpenting, setelah kita menyusun dan mendesain konsep ini, kita perlu mengkomunikasikan dengan orang tua agar orang tua tahu seperti apa murid itu, seperti apa kondisi siswa kita, dan bagaimana kita akan memperlakukannya, serta target apa yang ingin kita capai di akhir program. Langkah ketujuh adalah evaluasi. Kita akan mengevaluasi apakah tercapai program tersebut, apakah tercapai tujuan yang ingin kita tetapkan, apa kendalanya, kemudian langkah perbaikan apa yang akan kita lakukan. Sebagai catatan, program pembelajaran individual ini sangat relevan diterapkan untuk sekolah luar biasa, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, kita bisa menggunakan pada sekolah umum. Langkah-langkah yang sama bisa kita lakukan. Mulai dari melakukan referral, artinya kita mengumpulkan informasi dan menerima informasi tentang siswa. Kemudian asesmen, kita melakukan penilaian awal seperti apa mereka. Sampai dengan pada langkah menyusun langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh mereka selama pembelajaran dan evaluasi. Artinya, kalaupun kita mau melakukan ini di sekolah kita, di kelas kita, yang notabene bukan sekolah luar biasa, ini masih mungkin. Tentu saja dengan modifikasi yang relevan. Itulah pemaparan dari kami, mudah-mudahan menginspirasi dan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.